Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Hakim, NIM 191910501017 dari PBK kelas A, Fakultas Teknik Universitas Jember. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, di mana diampu oleh Bapak Suprobo Aji dan Ibu Rindang Alfiah. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai analisis resiko bencana sebelum dan setelah letusan Gunung Kelut tahun 2014, di mana dengan studi kasus di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Yang pertama, dengan pembahasan identifikasi kawasan, di mana sebagai besar wilayah Indonesia berada pada zona The Ring of Fire, sebagai akibat dari pertemuan lempeng tektonik. Nah, di Jawa Timur terdapat 19 gunung api, salah satunya adalah Gunung Kelut. Gunung Kelut ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar. Letusan Gunung Kelut pada Februari 2014 menyebabkan Kecamatan Ngantang terkena dampak paling parah. Kondisi tersebut disebabkan Kecamatan Ngantang merupakan daerah yang paling dekat dengan Kawah Kelut, yaitu sekitar antara 7 sampai dengan 10 km. Abu vulkanik yang mencapai Kecamatan Ngantang memiliki ketebalan 20 sampai dengan 30 cm dengan diameter mencapai 5 sampai 8 cm. Akibat material vulkanik dari letusan Gunung Kelut menyebabkan sarana dan prasarana, terutama di Kecamatan Ngantang, mengalami kerusakan antara lain yaitu pada jaringan air bersih, jaringan jalan, dan lahan pertanian. Nah, pada Kecamatan Ngantang merupakan salah satu kawasan di mana pada bagian barat Kabupaten Malang dengan secara geografis terletak di antara 7048 lintang selatan dan antara 112018 bujur timur. Nah, untuk luas kawasan Kecamatan Ngantang secara keseluruhan yaitu 147,70 km persegi atau 4,96% dari total luas Kabupaten Malang. Kecamatan Ngantang sendiri terdiri dari 13 desa dan 57 dusun. Untuk berdasarkan luas penggunaan lahan, ketika menganalisis maka terlihat bahwa di Kecamatan Ngantang luas lahan terbesar yaitu perkebunan dengan luas besar 3.299,42 hektar atau 22,32% dari seluruh luas lahan di Kecamatan Ngantang. Selain itu, penggunaan lahan pertanian yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah tada hujan yaitu sebesar 1.722,07 hektar atau sebesar 11,65% dari total lahan di Kecamatan Ngantang. Nah, ini merupakan gambar skema analisis penelitian di mana yang pertama terdapat kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, dan kerentanan lingkungan. Dengan kerentanan fisik mencakup persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, kerusakan jaringan prasarana jalan. Nah, untuk kerentanan ekonomi sendiri mencakup persentase penduduk miskin. Untuk kerentanan sosial mencakup kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk usia tua sampai balita, persentase tingkat pendidikan. Sedangkan untuk kerentanan lingkungan yaitu mencakup kawasan hutan dan semak belukar. Kawasan terdampak letusan Gunung Kelut dan kawasan rawan bencana ini mencakup analisis risiko bencana melalui teknik overlay, sehingga nanti dapat menghasilkan sebaran kawasan risiko tinggi dan sedang serta rendah. Nah, berikut ini merupakan rumusan masalah yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana sih sejarah Gunung Kelut, yang kedua yaitu apa saja bahaya dan dampak dari letusan Gunung Kelut pada tahun 2014, yang ketiga yaitu bagaimana manajemen risiko dalam studi kasus letusan Gunung Kelut tahun 2014, yang keempat yaitu bagaimana analisa manajemen risiko Gunung Kelut, yang keempat yaitu apa saja alternatif penanganan yang dapat dilakukan, dan yang terakhir yaitu apa saja langkah penanganan yang dapat dilakukan. Nah, berikut ini merupakan sejarah letusan Gunung Kelut, di mana Gunung Kelut merupakan termasuk dalam tipe stratovulkanik.
dengan karakteristik letusan yang eksplosif. Selain itu, Gunung Kelut ini merupakan salah satu gunung berapi yang letusannya tuh bersifat mendadak dan merusak. Dalam sejarah Gunung Kelut, di mana Gunung Kelut itu banyak sekali memakan korban jiwa hingga ribuan. Berikut ini merupakan tabel di mana Gunung Kelut pertama kali meletus yaitu pada tahun 1901 dengan interval 40 dengan korban jiwa sebesar ribuan orang. Nah, berikut ini merupakan tabel mulai dari tahun 1901, tahun 1999 sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya yaitu bahaya dan dampak dari letusan Gunung Kelut. Berdasarkan kondisi geologi dan resiko yang terjadi saat letusan gunung berapi, tipologi kawasan rawan bencana gunung berapi dibagi menjadi 3, sesuai dengan bahaya sekunder maupun primer. Kawasan rawan bencana atau KRB Gunung Kelut yang terdampak di Kecamatan Ngantang ditetapkan menjadi 2 tipologi. Antara lain yaitu berdasarkan geologi dan resiko yang terjadi saat letusan gunung berapi, tipologi kawasan rawan bencana Gunung Kelut dibagi menjadi 3, sesuai dengan bahaya sekunder maupun primer. Nah, untuk kawasan rawan bencana KRB Gunung Kelut yang terdampak di Kecamatan Ngantang ditetapkan menjadi 2 tipologi, antara lain yang pertama yaitu KRB 2 dengan kawasan yang mempunyai resiko sedang terdapat letusan gunung berapi. Nah, kawasan KRB 2 ini terdapat di kawasan permukiman di mana desanya yaitu Desa Pandensari, Desa Pagersari, Desa Sidodadi, Desa Sekar, dan Desa Ngantru. Untuk KRB 1 merupakan kawasan yang mempunyai resiko rendah terhadap bencana, di mana kawasan permukiman yang merupakan KRB 1 ini antara lain yaitu Desa Pandensari, tepatnya di Dusun Bales, Sambirejo, Wonorejo, Munjung, dan Kelanggon. Selanjutnya yaitu Desa Pagersari, tepatnya di Dusun Gombong, dan Desa Sidodadi, tepatnya di Dusun Simo, dan Desa Ngantru, tepatnya di Dusun Kenteng, dan yang terakhir yaitu Desa Banturejo, tepatnya di Dusun Kraban. Nah, ini merupakan peta kawasan rawan bencana Gunung Kelut, bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, ini merupakan peta dampak dan bahaya dari Gunung Kelut. Berikut ini merupakan analisis kerentanan yang terjadi pada letusan Gunung Kelut pada tahun 2014, di mana yang pertama faktornya yaitu kerentanan fisik, yang kedua yaitu kerentanan sosial, dan yang ketiga yaitu ekonomi dan lingkungan. Pada hasil analisis, kerentanan fisik menunjukkan bahwa desa yang memiliki kerentanan fisik tinggi yaitu Desa Tulungrejo, dengan desa yang memiliki kerentanan fisik sedang yaitu Desa Ngantru, Desa Pandensari, dan Desa Mulyorejo, Desa Sumberagung, dan Desa Kaumrejo. Berikut ini merupakan analisis resiko bencana sebelum letusan tahun 2014. Bencana letusan Gunung Kelut pada tahun 2014 hanya memiliki kawasan beresiko rendah dan sedang terhadap letusan. Kawasan yang beresiko rendah terdapat 8 desa dengan persentase terhadap luas Kecamatan Ngantang sebesar 29,22%. Nah, sedangkan kawasan yang memiliki resiko sedang yaitu terdapat di 3 desa, di mana dengan Desa Pagersari, Desa Ngantru, dan Desa Pandensari, di mana dengan luas lahan yaitu sebesar 2.534 hektar dan persentase terhadap luas Kecamatan Ngantang sebesar 17,14%. Berikut ini merupakan peta resiko bencana sebelum letusan Gunung Kelut tahun 2014. Nah, dari hasil analisis resiko bencana menjadi pertimbangan dalam optimalisasi sistem peringatan dini. Untuk itu, sistem mitigasi bencana dalam penataan ruang wilayah, pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana, serta mengoptimalkan fungsi dan pelayanan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana. Nah, untuk itu selain dari penilaian risiko bencana, maka juga
harus mempertimbangkan prioritas nasional dan lokal untuk dasar kelembagaan yang kuat, di mana dengan kawasan resiko bencana sangat diperlukan untuk melakukan mitigasi bencana ke depannya agar dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana dari Gunung Kelut. Dari hasil pembahasan tadi, di mana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis kerentanan terhadap bencana letusan Gunung Kelut di Kecamatan Ngantang, maka dapat disimpulkan bahwa desa yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana yaitu Desa Pendansari dan Desa Tulungrejo. Sedangkan untuk kerentanan tinggi terhadap bencana disebabkan karena kedua desa tersebut memiliki skor tinggi terhadap kerentanan fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Peta hasil dari analisis resiko yang didasarkan dari peta kerentanan dan kawasan rawan bencana. Sebelum bencana dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ngantang memiliki resiko rendah hingga resiko sedang terhadap letusan yang diakibatkan oleh Gunung Kelut. Berdasarkan peta dari resiko setelah bencana 2014, maka menunjukkan bahwa Kecamatan Ngantang memiliki kawasan yang mempunyai resiko tinggi, di mana dengan kawasan yang mempunyai resiko tinggi tersebut setelah letusan Gunung Kelut pada tahun 2014, yaitu di Desa Pagersari, Desa Ngantru, dan Desa Pandansari. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari studi kasus yang saya ambil dengan judul Analisis Resiko Bencana Sebelum dan Setelah Letusan Gunung Kelut tahun 2014, studi kasus di Kecamatan Ngantang, Malang. Pemenuhan dari tugas ini yaitu merupakan syarat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan kendala teknik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.